Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Gubuk Hitung. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi kelas 4, yaitu materi mengenai pengukuran sudut. Sudut itu merupakan, kalau bahasa Jawa itu namanya pojok, itu namanya sudut. Baiklah, kita mulai saja materinya mengenai pengukuran sudut. Pengukuran sudut ada 3 hal yang perlu dipahami. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian sudut. Kemudian yang kedua ada pengukuran. Sini aja. Pengukuran sudut. Dan yang ketiga adalah menggambar sudut. Ini adalah 3 materi mengenai pengukuran sudut. Jadi 3 hal ini yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pengertian sudut. Itu kita tulis saja di sini, pengertian sudut. Sudut itu terdiri dari, ini ada sebuah gambar 2 garis yang berpotongan, yang atas namanya kaki sudut, yang bawah juga namanya kaki sudut. Kemudian di sini ada yang namanya titik. Saya tulis ke sana aja ya. Titik sudut. Oke, nama titik sudut. Kemudian yang saya arsir berwarna biru. Nah, ini namanya sudutnya. Sudut. Jadi sudut itu munculnya sudut terdiri dari 2 garis yang berpotongan di satu titik, yang memiliki kaki sudut, ada 2, kemudian titik sudut dan sudut. Besar kecilnya sudut tergantung dari lebar tidaknya pertemuan antara 2 garis ini. Jadi semakin lebar garis yang bertemu, maka nilai sudutnya semakin besar. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil garis yang semakin kecil jarak antara keduanya ini, maka nilai sudutnya pun akan semakin kecil. Itu sementara sekilas mengenai pengertian sudut. Oke, selanjutnya saya akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu pengukuran sudut. Oke, pengukuran. Saya kayak jarak di sini. Pengukuran sudut. Oke. Pengukuran sudut. Oh ya, sebelum masuk ke pengukuran sudut, ada yang terlupakan anak-anakku sekalian. Sudut itu, misalkan ini kasih A, ini B, ini C. Penulisannya adalah seperti ini. Sudut A, C, B. Atau sudut C. Sehingga yang berada di titik sudut ini, huruf ini selalu di tengah-tengah atau ditulis sendiri. Jadi A, C, B. Ya, jadi yang seperti ini cara penulisannya. Menulis sudut. Nah, seperti ini caranya. Oke, kita lanjut pada pengukuran sudut. Pengukuran sudut, saya mempersiapkan 2 alat bantu. Yang pertama penggaris. Nah, ini namanya penggaris biasa. Yang kedua ini namanya busur. Busur ini yang biasa digunakan untuk mempermudah kita mengetahui berapa nilai dari sudutnya. Oke, saya letakkan dulu yang busur. Saya mau gambar dulu. Saya mau menggambar sebuah gambar sudut yang mana nanti akan kita coba ukur. Oke, saya mau menggambar di sini sebuah garis. Garis horizontal seperti ini. Saya perpanjang lagi.
Kemudian di sini saya, maaf sepertinya ini kurang ke bawah ya. Nanti biar besar karena busur yang kita punya sangat besar. Jadi agak ke bawah saja. Ini kita gambar garis horizontal dulu. Kita perpanjang garisnya biar nanti kelihatan. Oke. Kemudian di sini kita kasih garis. Kita ngasihnya garis perpotongannya terserah kita karena kita akan mengukurnya. Jadi tidak kita tentukan. Yang penting kita gambar dulu. Ya. Selanjutnya ini kita sudah gambar. Ini ada namanya apa tadi? Titik sudut. Ini garis yang berpotongan. Ada sudut di sini. Kita kasih misalkan di sini A, di sini B, di sini C. Tugas kita apa sekarang? Tugas kita mengetahui, kita ukur berapa nilai dari sudut A, B, C. Ingat A, B, C. Kalau tadi di sini A, C, B, maka sudutnya A, C, B. Karena di sini A, B, C, maka sudutnya adalah sudut A, B, C. Atau sudut B saja. Seperti ini. Yuk kita lihat ya dengan menggunakan busur. Saya ulangi anak-anakku sekalian. Ini namanya apa? Busur. Dengan menggunakan ini kita akan mengukurnya. Apakah busurnya harus sebesar ini? Tidak. Anak-anakku sekalian bisa menggunakan busur yang kecil karena bukunya kecil. Kalau di papan seperti ini biar jelas. Kita letakkan. Coba dilihat, ini ada garis ya. Ada garis siku-siku di sini. Tegak lurus ini. Ada pertemuan potongan di sini. Perpotongan di tengah ini garis. Titik perpotongan ini nanti kita letakkan sama dengan di sini. Perpotongan ini. Ya, perpotongan ini. Garis yang horizontal kita secarakan dengan garis horizontal yang ini. Oke, paham ya? Setelah itu kita letakkan. Kita letakkan saja. Mana? Titiknya di sini. Ini kurang kelihatan ya, harusnya terseparan, nggak apa-apa sudah. Kita letakkan di sini. Anggap saja ini pas berada di titiknya. Bukan anggap saja ya, harus pas ini ya, karena nanti akan berbeda sudutnya. Maka titik yang ini, saya perbesar, diletakkan di siku-sikunya. Oke, diletakkan di siku-siku pada busurnya. Mbak, kita letakkan saja. Kita letakkan di sini. Nah, ini ya. Pertemuannya pas kan? Ini lurus garisnya. Garisnya juga harus lurus. Oke. Seperti ini caranya. Kalau sudah seperti ini, maka kita akan ambil. Ya, akan ambil, kita lihat di sini. Kelihatan ya? Ternyata lurus dengan yang angka 50 atau 130. Dilihat. 50 atau 130. Pertanyaannya, mana yang akan kita pakai? Yang akan kita pakai adalah yang kecil, yang 50. Kenapa? Karena ini seperti ini, sekian ini 90. Maka kalau dia semakin kecil, tentunya akan lebih kecil dari 90. Maka bukan yang atas yang kita pakai, tapi yang 50. Ini kita hapus saja. Dah, berarti angkanya adalah angka 50 derajat. Paham ya? Paham ya? Coba kalau belum paham saya ulangi lagi. Saya hapus ini aja, saya hapus. Nah, saya hapus lagi. Oke. Saya ulangi lagi, kita letakkan di sini. Kita letakkan lurus titiknya dengan garisnya. Kemudian kita lihat di mana letaknya ini. Dia lurus dengan angka berapa? Ini 50. Maka dia lurus dengan angka 50. Sehingga sudut yang di sini dapat kita ketahui bahwasanya sudut ABC nilainya adalah 50 derajat. Maka sudut ABC adalah 50 derajat. Oke. Ini materi mengenai bagaimana kita mengukur apa namanya? Mengukur sudut. Jadi saya ulangi lagi, sudut ABC sama dengan 50 derajat atau sudut B sama dengan 50 derajat.
Oke, ini dua materi sementara ya. Dua materi yang sudah kita kerjakan. Yang pertama, pengertian sudut. Yang kedua adalah pengukuran sudut, seperti itu caranya. Dan yang ketiga, ini kita hapus saja karena tidak cukup, ini sudah tempatnya habis. Coba kita hapus yang di sini. Kita hapus semua saja, biar nanti tidak membingungkan. Yang terakhir, kita akan belajar mengenai cara menggambar sudut. Nah, kalau tadi dari gambar kita diminta mengetahui apa? Nilainya. Sekarang dari nilai kita diminta mengetahui gambarnya. Misalkan soalnya ini ya. Gambarlah sudut A B. Sudut ABC ya. Sudut, saya hapus. Gambarlah sudut A, B, C sama dengan misalkan 45 derajat. Oke. Kita diminta menggambar. Maka apa yang harus kita lakukan? Sama. Pertama kita akan menggaris dulu. Karena ini besar, ini pakai ini aja ya. Garisnya ya. Kita garis. Garis apa? Horizontal. Nah, ini garisnya. Sudah. Ketika sudah ketemu garisnya, kita kasih titik dulu. Pertemuannya di mana? Misalkan kita ambil di sini. Ini ada titik pertemuan. Ini rencana akan menggambar titik sudut. Misalkan di sini A, maka di sini harus bernilai apa? B. Ini karena di tengah-tengah adalah B. Baru kemudian dari titik sudut kita letakkan sama. Nah, gini. Ini titiknya ya, titik yang berpotongan akan kita potong nanti, kita letakkan. Soal mengarah pada angka 45. Di mana letak 45? Kita lihat. 10, 20, 30, 45. Di sini ya. Nah, ini adalah titiknya. Setelah ini titik ketemu berarti dia adalah 45 derajat. Baru kita tarik garis dari titik ini. Dari titik ini kita tarik garis sampai ketemu dengan siapa? Dengan perpotongan tadi, titik perpotongan. Kita ambil garis di sana, garis lurus ya. Kita tarik. Cret. Nah, maka ini ada C. Oke, sehingga sudut ABC yang diinginkan ini. Dia bernilai 45 derajat. Seperti itu. Ini cara menggambar dari sudut yang diinginkan oleh soal. Mungkin itu sementara, nanti akan kita berikan beberapa soal yang bisa dipelajari adik-adik atau anak-anak di rumah, biar nanti lebih bisa memahami. Jangan lupa untuk mengerjakan pengukuran sudut, maka kita harus menggunakan bantuan busur. Jangan lupa, harus punya busur. Mungkin itu sementara, semoga dapat dipahami dengan mudah, semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat untuk anak-anakku sekalian belajar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.